Kobaran api dengan cepat menghanguskan sejumlah rumah di Jalan Warakas 5, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Kamis dini hari. 2 sepeda motor milik penghuni rumah juga ludes terbakar. Banyak material mudah terbakar membuat api cepat membesar. Warga dan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Setelah 1 jam, api pun berhasil dipadamkan. Kendala nggak ada, cuma masyarakat karena banyak masyarakat yang numpuk, jadi kita mau masuknya agak susah. Untuk sumber air juga banyak, ini karena ada kali gede ini. Kalau unit 14, jadi kalau korban tidak ada. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara api diduga berasal dari korsleting listrik. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kobaran api serta kepulan asap tebal yang membumbung tinggi terlihat dari sebuah bangunan pabrik produsen pengolahan makanan sosis di kawasan Cikupa Mas, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis pagi. Banyaknya bahan-bahan yang mudah terbakar membuat api dengan mudah cepat membesar hingga meludeskan seluruh isi dalam bangunan produksi. Sebanyak 7 unit mobil pemadam kebakaran dan 45 anggota diterjunkan ke lokasi kejadian. Api baru berhasil dipadamkan setelah 6 jam proses pemadaman. Petugas damkar mengatakan, menurut keterangan saksi, petugas keamanan yang berada di dalam pabrik, diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik pada mesin produksi sosis. Yang terbakar itu pengolahan bahan jadi makanan sosis. Yang terbakar informasi dari pihak manajemen perusahaan itu ruang produksi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, sementara kasus kebakaran ini tengah diselidiki unit reskrim Polsek Cikupa. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Insiden ledakan petasan kembali renggut nyawa di Kabupaten Blitar. Peristiwa berawal saat ketiga korban bersama temannya menerbangkan balon udara di area persawahan di Dusun Tekik, Desa Tambakan, Gandusari, Blitar. Puluhan mercon rakitan digantungkan pada ekor balon udara. Namun pada saat diterbangkan, korban merasa ada yang gagal saat mengambil kembali petasan tiba-tiba meledak. Akibat kejadian itu, dari 6 orang yang ada di lokasi, 2 diantaranya menderita luka bakar akibat ledakan petasan dan 1 orang meninggal dunia. Sementara korban lainnya, yakni ADR 12 tahun, mengalami luka lecet pada jari, tangan, dan dagu. Lalu korban ketiga berinisial D mengalami luka bakar pada jari tangan kiri dan wajah. Pihak kepolisian dari Polres Blitar telah melakukan olah TKP. Saat balon tersebut mau naik, ya kan, ada beberapa petasan yang tidak meledak. Kemudian korban mendekati dan terjadi terkena ledakan tersebut, salah satu korban tersebut. Saat ini sedang dilakukan perawatan di Rumah Sakit Ngudi Waluyo. Saat ini, korban meninggal dunia telah dimakamkan. Sementara kedua korban luka mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Ngudi Waluyo Wlingi. Sedangkan kasusnya masih dalam penyelidikan polisi. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Kebakaran. Inilah video amatir kobaran api membumbung tinggi membakar sebuah bus dari arah Tegal menuju Cirebon, Jawa Barat di jalur Pantura Rawa Urip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Kamis siang. Kebakaran ini berawal saat bus dari arah Tegal menuju Cirebon, kemudian penumpang bus melihat kepulan asap dari dalam kabin. Sopir bus langsung menepikan bus, namun naas kobaran api cepat membesar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari bagian AC bus. Kobaran api berhasil dipadamkan petugas pemadam kebakaran yang berupaya memadamkan api selama 1 jam.
saya nurunin penumpang kan ada 3 orang. Saya turunin. Habis nyabut aki itu penumpang turun tuh dalam mobil udah asap sama api semua. Udah langsung percikan itu api? Udah dilempar pakai air terus dibantu sama security-nya ini pakai selang ini. Udah nggak keburu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Para penumpang beserta kru bus berhasil menyelamatkan diri. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Inilah rekaman kamera pengawas yang viral di media sosial. Aksi geng motor menguasai jalan saat konvoi di kawasan Poros Karyang, Maros, Sulawesi Selatan. Geng motor ini membawa senjata tajam dan busur yang digunakan untuk mengintimidasi pengguna jalan. Mereka berkeliling mencari lawan, bahkan menodongkan busur ke arah pengendara, serta menyerang warga yang sedang nongkrong di pinggir jalan. Akibat aksi brutal tersebut, 2 pemuda menjadi korban pembusuran di bagian tangan dan punggung hingga harus dibawa ke puskesmas terdekat. Tim Jatantras Polres Maros yang menerima laporan segera mengejar pelaku. Petugas melepaskan beberapa kali tembakan peringatan ke udara, menangkap dan membubarkan geng motor. Hasilnya 10 remaja yang masih di bawah umur ditangkap dan dibawa ke Mapolres Maros bersama barang bukti, parang, dan busur panah. Patroli khususnya mengantisipasi termasuk geng-geng motor dan berhasil anggota Polres Maros mengamankan 10 orang yang terduga geng motor, di mana ada 2 orang korbannya yang sempat terkena dengan busur. Warga berharap polisi menindak tegas geng motor yang meresahkan agar situasi keamanan di Maros kondusif. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Seperti inilah cara 2 orang pelaku begal memepet motor korban di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Keduanya mengaku polisi dan jika korban tak menyerahkan motornya, kedua pelaku mengancam dengan pistol. Pelaku yang menakut-nakuti korban berhasil membawa kabur motor korban. Usai adanya laporan korban, Polsek Palmerah, Jakarta Barat melakukan penyelidikan dan menangkap 3 pelaku. 2 orang diantaranya pelaku begal motor dan 1 orang lainnya sebagai penadah motor hasil curian. Kedua pelaku yang merupakan residivis dengan kasus serupa melakukan aksinya dengan modus berpura-pura sebagai polisi yang memepet dan merampas motor korban. Modus operandinya pelaku 3 orang tersebut pepet rampas dan mengaku sebagai anggota polisi. Kemudian korban ditanyakan membawa obat-obat larang. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Inilah rekaman kamera pengawas yang viral di media sosial. Aksi geng motor menguasai jalan saat konvoi di kawasan Poros Karyang, Maros, Sulawesi Selatan. Geng motor ini membawa senjata tajam dan busur yang digunakan untuk mengintimidasi pengguna jalan. Mereka berkeliling mencari lawan, bahkan menodongkan busur ke arah pengendara, serta menyerang warga yang sedang nongkrong di pinggir jalan. Akibat aksi brutal tersebut, 2 pemuda menjadi korban pembusuran di bagian tangan dan punggung hingga harus dibawa ke puskesmas terdekat. Tim Jatantras Polres Maros yang menerima laporan segera mengejar pelaku. Petugas melepaskan beberapa kali tembakan peringatan ke udara, menangkap dan membubarkan geng motor. Hasilnya 10 remaja yang masih di bawah umur ditangkap dan dibawa ke Mapolres Maros bersama barang bukti, parang, dan busur panah. Patroli khususnya mengantisipasi termasuk geng-geng motor dan berhasil
anggota Polres Maros mengamankan 10 orang yang terduga geng motor, di mana ada 2 orang korbannya yang sempat terkena dengan busur. Warga berharap polisi menindak tegas geng motor yang meresahkan agar situasi keamanan di Maros kondusif. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Libur panjang Hari Raya Idul Adha, stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat masih dipadati penumpang. Ratusan jamaah haji Indonesia melempar jumroh di hari tasyrik pertama. Jamrah ya? Di tengah proses negosiasi damai, Amerika Serikat justru menyerang Bandar Abbas, Iran. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini di tanah air serta mancanegara bersama saya Ardi Laksya dan inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali Sindo Malam pada hari ini. Unit Reskrim Polsek Palmerah berhasil menangkap komplotan begal dan penadah barang curian di Palmerah, Jakarta Barat. Kedua pelaku begal menggasak motor korbannya dengan modus mengaku sebagai polisi dan mengancam korban dengan pistol. Seperti inilah cara 2 orang pelaku begal memepet motor korban di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Keduanya mengaku polisi dan jika korban tak menyerahkan motornya, kedua pelaku mengancam dengan pistol. Pelaku yang menakut-nakuti korban berhasil membawa kabur motor korban. Usai adanya laporan korban, Polsek Palmerah, Jakarta Barat melakukan penyelidikan dan menangkap 3 pelaku. 2 orang diantaranya pelaku begal motor dan 1 orang lainnya sebagai penadah motor hasil curian. Kedua pelaku yang merupakan residivis dengan kasus serupa melakukan aksinya dengan modus berpura-pura sebagai polisi yang memepet dan merampas motor korban. Modus operandinya, pelaku 3 orang tersebut pepet rampas dan mengaku sebagai anggota polisi. Kemudian korban ditanyakan membawa obat-obat larang. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, teror geng motor kian meresahkan warga di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. 2 pemuda harus dilarikan ke puskesmas akibat terkena anak panah busur yang dilepaskan geng motor. Inilah rekaman kamera pengawas yang viral di media sosial. Aksi geng motor menguasai jalan saat konvoi di kawasan Poros Karyang, Maros, Sulawesi Selatan. Geng motor ini membawa senjata tajam dan busur yang digunakan untuk mengintimidasi pengguna jalan. Mereka berkeliling mencari lawan, bahkan menodongkan busur ke arah pengendara, serta menyerang warga yang sedang nongkrong di pinggir jalan. Akibat aksi brutal tersebut, 2 pemuda menjadi korban pembusuran di bagian tangan dan punggung hingga harus dibawa ke puskesmas terdekat. Tim Jatantras Polres Maros yang menerima laporan segera mengejar pelaku. Petugas melepaskan beberapa kali tembakan peringatan ke udara, menangkap dan membubarkan geng motor. Hasilnya 10 remaja yang masih di bawah umur ditangkap dan dibawa ke Mapolres Maros bersama barang bukti, parang, dan busur panah. Patroli khususnya mengantisipasi termasuk geng-geng motor dan berhasil anggota Polres Maros mengamankan 10 orang yang terduga geng motor, di mana ada 2 orang
korbannya yang sempat terkena dengan busur. Warga berharap polisi menindak tegas geng motor yang meresahkan agar situasi keamanan di Maros kondusif. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Unit Reskrim Polsek Palmera berhasil menangkap komplotan begal dan penadah barang curian di Palmera, Jakarta Barat. Kedua pelaku begal menggasak motor korbannya dengan modus mengaku sebagai polisi dan mengancam korban dengan pistol. Seperti inilah cara dua orang pelaku begal memepet motor korban di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Keduanya mengaku polisi dan jika korban tak menyerahkan motornya, kedua pelaku mengancam dengan pistol. Pelaku yang menakut-nakuti korban berhasil membawa kabur motor korban. Usai adanya laporan korban, Polsek Palmerah, Jakarta Barat melakukan penyelidikan dan menangkap 3 pelaku. 2 orang diantaranya pelaku begal motor dan 1 orang lainnya sebagai penadah motor hasil curian. Kedua pelaku yang merupakan residivis dengan kasus serupa melakukan aksinya dengan modus berpura-pura sebagai polisi yang memepet dan merampas motor korban. Modus operandinya pelaku 3 orang tersebut pepet rampas dan mengaku sebagai anggota polisi. Kemudian korban ditanyakan membawa obat-obat larang. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 3 pelaku curanmor babak belur dihajar massa saat tertangkap tangan hendak mengambil sepeda motor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi berhasil mengamankan 2 unit sepeda motor yang diduga hasil kejahatan. Sebuah kamera pengawas merekam aksi pencurian sepeda motor yang terparkir di depan sebuah warung di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pencurian tersebut dilakukan oleh 3 orang pelaku yang mencoba membawa kabur motor korban. Mendengar suara mesin motor, korban langsung berteriak meminta tolong. Warga sekitar yang mendengar teriakan korban dengan sigap mengejar dan menangkap para pelaku tersebut. Yang merasa kehilangan motor, pukul aja bang, pukul. Mereka menghajar para pelaku hingga babak belur dan mengikat ketiganya di tiang listrik sebelum dibawa ke Polsek Cikarang Barat. Cuman aku lagi nyuci piring di belakang, dan terus anakku tuh yang satunya nomor 2 lagi metikin cabe, terus yang anakku yang pertama lagi tiduran di yang ini. Terus posisinya motor ada di sini, kuncinya ngegantung. Iya, kuncinya ngegantung. Polisi berhasil mengamankan 2 unit sepeda motor yang diduga dari hasil kejahatan. Kasus tersebut kini tengah dalam penanganan Polsek Cikarang Barat dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Tidit Junaidi, Agus Rohim,